Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kadarisman selaku dosen Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Wilda Farhataini, NPM 7202131173, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen, dari kelas E, Universitas Wiraraja. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Generasi Muda No Korupsi. Kata korupsi bukanlah hal asing lagi di telinga kita. Korupsi merupakan problem terbesar bagi bangsa dan negara Indonesia. Tak ayal, praktik korupsi ini seakan menjadi suatu tradisi dari generasi ke generasi. Praktik tersebut telah menjamur ke berbagai bidang aspek kehidupan, sehingga menimbulkan banyak kerugian yang disebabkan oleh faktor kultural, ekonomi, dan politik. Dalam menyikapi hal ini, Werden mengamati dan menyebut bahwa negara Indonesia termasuk negara terkorup di Asia Tenggara. Werden menyebut bahwa sistem loyalitas kerabat jauh lebih menonjol dibandingkan sistem loyalitas terhadap masyarakat. Hal ini menimbulkan di mana keadaan seseorang yang menjabat sebagai pejabat strategis lebih mengutamakan kerabatnya dan melakukan penyalahgunaan wewenang demi kepentingan kerabatnya. Salah satu cara untuk menanggulangi korupsi ini yaitu dengan pendidikan anti korupsi. Cara ini merupakan salah satu solusi produktif yang memiliki nilai tersendiri dalam rangka mencegah menjalarnya kegiatan kejam seperti korupsi ini. Pendidikan anti korupsi tidak hanya pengetahuan 1-2 instansi saja, akan tetapi melalui jalur yang lebih luas dan mengandalkan relasi yang sangat kuat dengan berbagai instansi objektif yang orientasinya terhadap keselamatan dan kemajuan bangsa. Anak didik dari lembaga-lembaga terkecil hingga ke lembaga-lembaga terbesar harus merasakan sentuhan pendidikan anti korupsi ini, sehingga pengetahuan, perubahan sikap, perspektif moral, dan pengaruh sosial bisa tertanam dan dikembangkan dalam aspek kehidupan. Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi memberi perhatian besar terhadap pengembangan aspek sikap seseorang. Dalam hal ini, mengubah sikap seseorang bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa menimbulkan rasa frustasi. Namun, dalam menyikapi hal ini, kita tidak boleh gampang menyerah, karena setiap manusia memiliki perspektif yang berbeda-beda. Dalam melakukan pendidikan anti korupsi, model pembelajarannya harus didesain sekreatif dan inovatif mungkin, supaya siapapun yang menerima pembelajaran bisa tertarik dan mengembangkan serta menjalurkannya ke generasi yang lain. Secara kasat mata, praktek-praktek yang dilakukan koruptor adalah pemerasan terhadap orang lain. Hal ini sudah menjadi biasa dan tak merasa bagi pelakunya. Bentuk negosiasi, kong kali kong, dan lain sebagainya merupakan cara yang halal untuk dilakukannya dengan tujuan untuk memperkaya diri. Dalam melakukan hal ini tidaklah mudah, karena aparat penegak hukum masih dalam situasi yang dilematis. Korupsi tersendiri adalah bagian dari sistem itu sendiri. Untuk menanggulangi hal tersebut, kita membutuhkan tenaga power untuk memberantas korupsi ini. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.